Nama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Kita masih di pertemuan 1 Sistem Komputer. Sekarang sudah sampai video keempat. Dalam video keempat ini kita akan membahas bagian-bagian utama komputer. Nah, jadi sebagai gambaran umum dari sebuah komputer itu terdiri dari 6 bagian ini. Yang pertama adalah CPU, yang kedua adalah memori utama, yang ketiga adalah cache, yang keempat adalah bus, yang kelima adalah I/O, dan yang keenam adalah memori eksternal. Misalnya utamanya itu kan CPU itu singkatan dari Central Processing Unit, jadi dia adalah yang utama, komputer pemroses utama. Ya, bisa juga CPU, pemroses utama dari komputer, atau PUDK, bahasa Inggris CPU. Jadi dia bagian komputer itu kan intinya adalah memproses atau mengkomputasi. Nah, itu dilakukan di CPU. Nah, temannya itu adalah memori utama. Jadi dia komputasi apa? Komputasi data kan. Jadi menginputkan data, mengkomputasi dan mengoutputkan data. Outputnya, datanya itu disimpan di mana? Datanya itu disimpan di memori utama. Nah, di dalam memori itu pada umumnya ada dua jenis data. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah instruksi. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kuliah selanjutnya. Nah, kemudian memori utama itu adalah memori. Cuman selain memori utama ada juga memori namanya cache memori. Cache memori, cache. Nah, terserah nanti kita janjian. Cache memori ini adalah memori yang lebih kecil dari memori utama, tapi dia lebih dekat dari memori utama dengan CPU. Jadi kerjanya adalah sebagai perantara. Jadi data-data yang sering disimpan, sering dihitung itu disimpan di cache. Terus itu ketiga adalah bus itu bukan bus kota, tapi mungkin konsepnya sama. Bus itu adalah penghubung, jadi intinya adalah interkoneksi. Jadi tadi kan ada cache, ada CPU, ada memori, ada CPU. Gimana caranya memori bisa komunikasi dengan CPU? Nah, itu lewat bus. Jadi bus itu penghantar. Nah, bus itu juga akan menghantarkan CPU, memori dengan bagian yang kelima, yaitu input output. Nah, jadi selain memori dan CPU, jadi kalau misalnya hanya adalah memori dan CPU, cuma yang diolah di komputer itu cuma data doang. Nah, gimana manusia bisa berinteraksi? Dalam pengolahan data itu disediakan input dan output. Jadi input dan output itu adalah interaksi manusia dan juga bisa juga komputer-komputer lain terhadap komputer bagian internal. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini dianggap internal. Nah, gimana cara bagian eksternal itu komunikasi dengan keempat hal ini, yaitu lewat I/O, modul penghubung bagian internal dengan eksternal. Dari situ yang terakhir memori lagi. Jadi memori itu ada 3, ada memori utama, ada cache, dan ada memori eksternal. Jadi memori utama itu adalah yang utama, cuman dia terbatas dalam kapasitas, jadi dia didukung oleh memori eksternal. Memori eksternal ini adalah memori yang besar, tapi dia karena tidak utama, dia jauh dari komputer. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah membahas komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Nah, komponen-komponen itu bisa digolongkan ke dalam salah satu dari 6 bagian utama tadi. Misalnya CPU itu jelas CPU ya. Jadi CPU yang kita itu. Terus cache itu bendanya itu seperti apa? Cache itu kadang-kadang ada di dalam CPU, kadang-kadang ada di dalam memori utama karena dia perantara. Jadi ini cache ini juga ada di dalam CPU. Nah, jadi habis itu memori utama itu tadi kita sudah bahas, yaitu RAM. Nah,
Kalau misalnya di motherboard, kadang-kadang kalau misalnya kita beli motherboard itu, kita biasanya suka lihat ada BIOS. BIOS itu kalau kita nyalain tuh, nyalain komputer langsung masuk ke BIOS. Nah, BIOS itu adalah memori utama juga sebenarnya, itu adalah ROM. Nah, di dalam ROM itu menyimpan suatu program itu namanya BIOS. Itu adalah akhir dari video 4. Dan video ini kita berhasil membahas komponen-komponen utama. Nanti di video 5 kita akan menggolongkan komponen-komponen yang sudah disebut ke dalam salah satu bagian utama dari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.